Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi kuliah pengenalan teknologi informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi internet. Ini adalah masuk ke dalam materi kedua, internet dan World Wide Web. Internet itu sebenarnya masuk ke dalam dunia maya, bagian dari dunia maya. Dunia maya yang kita kenal ada dua macam. Yang pertama adalah dunia maya yang termasuk dalam komunikasi nirkabel. Kemudian yang kedua, dunia maya yang kedua adalah internet itu sendiri. Komunikasi nirkabel sebenarnya yang kita kenal bisa jadi seperti komunikasi dengan menggunakan ponsel, komunikasi dengan menggunakan radio dan lain sebagainya. Jadi menggunakan jaringan tanpa kabel. Sedangkan dunia maya yang kedua, yang internet seperti yang kita kenal, itu adalah komunikasi antar media. Yang kita sebutkan saat ini bisa media komputer atau media yang berbasis komputer. Sehingga masing-masing media ini bisa saling bertukar informasi, bertukar sumber daya. Dengan adanya internet, maka kita bisa mendapatkan informasi secara cepat. Jadi, internet itu sendiri adalah induk dari semua jaringan komputer yang menghubungkan seluruh dunia. Kemudian di tahun 90-an mulai muncul yang namanya World Wide Web, di mana di situ mulai ada teknologi yang digunakan untuk spreading informasi, spreading data dan lain sebagainya. Sistem interkoneksi komputer internet yang mendukung ini biasanya digunakan untuk mendukung format multimedia. Jadi ketika kita berurusan dengan www World Wide Web, maka nanti yang muncul di dalam tayangan atau tampilan dari www ini adalah teks, gambar bergerak, dan suara. Nah, berikut ini adalah perkembangan internet. Nanti lebih jelasnya Anda bisa melihat pada sejarah internet. Ini salah satu tayangan di YouTube, nanti bisa Anda lihat untuk lebih memahami atau cari resources yang lain di internet. Diawali dari tahun 1969, ada ARPANET. ARPANET itu adalah jaringan militer punya Amerika Serikat. Mereka bikin jaringan khusus yang menghubungkan antara institusi-institusi militer sehingga informasi penting disampaikan dari situ. Luar jaringan tidak akan bisa mengakses informasi yang ada. Selanjutnya muncul teknologi File Transfer Protocol (TCP/IP) yang menghubungkan fisik komputer satu dengan yang lainnya tahun 73. Muncul Ethernet, terus 82 mulai tadi 90 ya, 90-an 82 ini mulai muncul internet 82 menghubungkan antar jaringan. Nah, setelah antar jaringan muncul, baru muncullah ada World Wide Web yang seperti kita kenal sekarang. Perkembangan berikutnya yang awal-awal Anda akan mengenal yang dulu sekali, mesin pencari awal-awal itu adalah Netscape dan Yahoo dan Amazon. Banyak warnet bermunculan untuk mengakses informasi lewat internet 19 sampai 95, kemudian sampai 98 mulai muncul Google. Google awalnya ini perusahaan kecil, tetapi sekarang malah dia mendunia melebihi Yahoo. Bahkan Yahoo aja kalah dengan Google. Google fasilitasnya sangat banyak sekali. Selanjutnya muncul berbagai macam alamat web yang lain, ada sosial media muncul, ada tahun 2004 itu ada Facebook, kemudian ada YouTube, ada Twitter, WordPress, Pad, Instagram dan seterusnya. Sampai saat ini ada berbagai macam teknologi yang muncul, bahkan teknologi conference yang saat ini kita nikmati untuk perkuliahan, untuk meeting, untuk seminar bermunculan. Dulu dianggap enteng, tidak perlu menggunakan teknologi-teknologi seperti itu, tetapi di masa seperti sekarang bahkan itu yang menjadi trending digunakan.
Ada yang menggunakan Zoom meeting, ada yang menggunakan Google meeting, ada yang menggunakan Telkom meeting, YouMeetMe, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini perkembangannya sangat pesat sekali, sehingga komunikasi pun sudah menggunakan jaringan di internet ini, www, bukan lagi menggunakan tadi yang dunia maya yang pertama, jaringan komunikasi tanpa kabel, tetapi sudah beralih. Kenapa? Karena low cost. Dengan jaringan yang sudah ada, kita bisa melakukan komunikasi, bertukar data dan lain sebagainya lewat www ini, jaringan internet. Bagaimana cara kita terhubung ke internet? Sebenarnya internet itu adalah dunia maya. Disebut dunia maya karena di situ kita nggak bisa lihat secara fisik komputer di mana yang menyediakan informasi. Tetapi sebenarnya itu adalah bentuk fisik server komputer. Kalau kita di sini misalkan menggunakan media dan ingin terkoneksi dengan internet, di situ dicontohkan ada desktop komputer, kemudian terhubung dengan wireless broadband router, masuk kabel modem, masuk jaringan internet besar. Secara mudah kita bisa lihat bagaimana kita terkoneksi internet dengan handphone kita. Kita punya handphone, paketnya beda ya dengan paket data dan paket pulsa biasa. Kalau pulsa itu adalah komunikasi data, komunikasi dengan menggunakan wireless tadi. Tetapi kalau sudah bicara paket data itu adalah internet. Kalau kita sudah punya paket data, maka handphone kita akan terhubung ke penyelenggara jasa internet provider kita. Mungkin Telkomsel, mungkin Indosat, Bagri Telekom dan lain sebagainya. Dia itu juga disebut dengan ISP ya, Internet Service Provider sebenarnya. Jadi kita terhubung ke situ lewat antenanya langsung ke layanan internet mereka. Tapi kalau kita laptop komputer dari rumah atau dari kampus seperti ini, yang laptop itu akan terhubung ke WiFi. WiFi sebenarnya akan terhubung ke broadband router, modem, dan kemudian baru ke internet. Bagaimana dengan komputer secara fisik? Komputer secara fisik ya akan dihubungkan ke acara kabel fisik, masuk ke wireless router. Portnya ada di sini, kabel modem, terus baru ke internet. Tentu saja akan melewati ISP. Kita harus langganan Internet Service Provider. Ada IndiHome, ada macam-macam, tinggal kita pilih yang mana. Bicara tentang kecepatan internet, awal-awal kecepatan internet itu sangat kecil dan mahal. Dulu awal-awalnya orang dapat kecepatan kilobyte saja sudah senang sekali, sudah luar biasa itu. Tapi memang pada awalnya belum multimedia seperti sekarang, hanya menampilkan gambar, hanya menampilkan teks, suara belum, video belum. Tetapi kemudian sudah mulai naik ke Mbps. Sudah Mbps, sudah mulai media muncul, YouTube tadi sudah mulai ada, layanan download MP3 sudah ada, layanan animasi, video, film dan seterusnya sudah ada, maka kecepatan semakin tersedia semakin tinggi. Bahkan sekarang kecepatannya sudah gigabit per second, kecepatan tinggi. Di kampus ini kita ada 2 jaringan, masing-masing sudah 150 Mbps. Itu belum gigabit aja sudah lumayan gede ya, kita download sudah dengan kecepatan yang tinggi. Di dalam internet, ketika kita terhubung ke internet, ada 2 kegiatan sebenarnya yang dilakukan. Misalkan kita lewat laptop kita terhubung ke jaringan, kegiatan yang pertama adalah upload. Upload itu apa? Contohnya, ketika kita mengirim email, itu contoh untuk upload. Download, apa itu download? Download sebenarnya ketika kita ambil informasi dari internet, itu sebenarnya adalah kegiatan download. Apalagi kalau kalian download MP3, film, movie, dokumen dan seterusnya, nah itu sudah jelas kegiatannya adalah download. Jadi ketika kalian tes kecepatan internet, speed test, akan ada 2 parameter yang diukur di situ. Yang pertama kecepatan downloadnya, yang kedua kecepatan uploadnya. Umumnya kecepatan downloadnya lebih tinggi dari kecepatan uploadnya. Tetapi kalau yang benar harusnya ya, yang ini kecepatan upload dan download itu seimbang. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan transaksional dengan menggunakan internet dengan lebih lancar.
Nah, tadi kita berbicara tentang bagaimana kita terhubung ke internet. Ada yang menyediakan jasa layanan koneksi internet. Yang pertama ada yang disebut internet service provider, yang seperti kita kenal sekarang. Ada IndiHome, MyRepublik, Rufus, Play, dan seterusnya. Itu adalah internet service provider. Kemudian setelah teknologi ini kita bisa gunakan, kita bisa mulai online ya, maka ada jasa online komersial. Sekarang mulai banyak, ada Netflix, Viu, Juk, My Music, dan seterusnya yang menyediakan konten-konten yang bisa kita unduh tetapi komersial. Kita harus bayar untuk menikmati jasa layanan mereka. Itu adalah penyedia jasa online-nya, bukan koneksi ya. Nah, kemudian jasa koneksi yang lain adalah penyedia jasa internet nirkabel. Kalau kalian menggunakan smartphone atau handphone yang terkoneksi ke internet, nah itu yang menyediakan layanan koneksi internetnya adalah provider masing-masing. Ada Indosat, ada Axis mungkin, ada Tri, Asia, Telkomsel, XL, dan seterusnya. Tinggal mana favorit Anda. Saya suka Tri, ya kita gunakan Tri. Saya suka yang lebih resmi dan reliable, Telkomsel. Tinggal mana yang Anda gunakan. Ini adalah cara bagaimana kita terkoneksi ke internet dan jasa yang tersedia di sana. Nah, bagaimana internet bekerja? Nah, seperti ini internet bekerja. Sebenarnya internet bekerja itu dari ISP to ISP ya, dari internet service provider ke internet service provider yang lain. Dari penyedia konten internet ke pengguna pemakai kontennya. Maka data akan disiapkan di media tersebut, media server. Kita pun bisa menyediakan informasi konten yang bisa diakses ke internet kalau kita menyediakan komputer sender atau servernya. Nah, kalau sudah, maka komputer kita akan punya alamat. Jadi ketika orang mencari data informasi tentang kita, mereka akan menuju ke alamat kita. Ketika orang mengakses alamat kita, maka informasi di tempat kita akan dikirim lewat ISP, terus kemudian ketemu router ketemu ISP lagi, di ISP yang penerima, terus masuk ke rumah, ke komputer masing-masing. Nah, sama juga dengan other device ya, peralatan yang lain, handphone dan seterusnya, tetap saja berasal dari penyedia layanan informasi, terus kemudian ke handphone kita. Apakah handphone kita bisa jadi server? Sekarang bisa. Ketika Anda pegang handphone, Anda bisa broadcast live ya kan? Anda bisa Instagram live, Anda bisa Facebook live, Anda bisa juga menyelenggarakan YouTube live. Jadi Anda juga bisa berperan sebagai sender, pengirim, dan teman Anda bisa menjadi penerima. Lihat betapa lebih mudahnya sekarang kita bisa terhubung ke internet, baik itu sebagai pengirim informasi, penyedia konten, atau sebagai penerima. Ada yang namanya ICANN ya, Internet Corporation for Assigned Name and Number. Ini adalah organisasi nirlaba yang bertugas mengarahkan pengelolaan dan prosedur pangkalan data, ruang nama, dan seterusnya. Jadi yang ngatur nama kita di internet, www.apa.com dan seterusnya, ini mereka. Terus ada kemudian organisasi yang lain yang disebut ISOC atau Internet Society, organisasi profesional di internet yang merupakan organisasi non pemerintah berskala nasional. Sebenarnya ini digunakan untuk koordinasi dalam bidang aplikasi, supaya nanti ketika aplikasi muncul, semua platform bisa mengakses. Kalau tidak ada ini, mungkin kita buat aplikasi, hanya alat tertentu saja yang bisa mengakses. Tetapi dengan adanya Internet Society ini atau ISOC, maka ketika orang buat aplikasi bisa dipakai di platform apa saja. Contohnya, kita bisa unggah, misalnya bikin app di Play Store atau yang punyanya Apple itu ya, maka akan bisa dinikmati di berbagai media yang ada. Ini adalah simbol internet ya, yang sekarang kalau kalian lihat alamat webnya apa, www.apa, simbolnya seperti ini. Ini adalah disebut World Wide Web. Kita akan lebih lanjut bahas di pertemuan berikutnya sebenarnya. Nah,
WWW ini atau World Wide Web itu adalah teknologi berbasis multimedia. Kenapa dinamakan multimedia? Karena berbagai media itu bisa tersedia dengan teknologi WWW ini. Apa saja media itu? Media berupa teks, naskah, media berupa gambar, media berupa audio, video, animasi, bahkan game interaktif kita bisa nikmati di WWW. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya tentang WWW. Jadi jelas ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah berkenalan tentang istilah-istilah WWW, World Wide Web. Ada kurang lebih 35 istilah di situ. Nanti silahkan dikerjakan, boleh ditulis tangan, boleh tulis dengan menggunakan Word ya, kemudian dikirim ke Classroom. Sekali lagi ada 35, ini adalah tugas individu. Cari kepanjangannya atau istilahnya apa, HTML itu apa, Hypertext Markup Language digunakan untuk apa, silahkan dijelaskan. Kalau Anda ambil istilah dari internet, saya ingatkan jangan copy paste langsung karena akan kelihatan formatnya. Itu berarti Anda cari mudahnya saja ya. Jadi harus diatur sedemikian rupa, dibagusin tampilannya. Mungkin dari tugas kemarin ada yang nilainya bagus, nggak bagus, padahal isinya sama, itu dari penulisan, dari pemformatan dan seterusnya, itu saya pertimbangkan. Jadi silahkan dipelajari istilah-istilah ini, kemudian dijelaskan apa itu, artinya apa, kalau ada kepanjangan jadi dikasih kepanjangannya. Selamat mengerjakan dan selamat beraktivitas. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya.